Persija masuk era Shin Tae-yong dengan materi yang jauh lebih padat. Di daftar resmi ada 27 pemain, dan Loncar kita bahas terpisah karena kabarnya datang dari media. Jadi pembahasan ini bukan sekadar menyebut nama pemain, tapi melihat apakah potongannya masuk ke ide permainan STE. Komposisinya 4 kiper, 11 bek, 8 gelandang, dan 4 penyerang. Angka ini bagus, tapi tantangannya adalah membuat banyak nama itu punya fungsi yang jelas. Skuad dalam sering terlihat mewah di awal, tetapi tanpa hierarki peran, kompetisi internal bisa berubah menjadi kebingungan pilihan. Shin Tae-yong sudah menegaskan identitas sepak bolanya adalah menyerang. Artinya Persija butuh fisik kuat, jarak antar lini rapat, dan pemain yang berani mengambil keputusan cepat. Karena itu masa persiapan menjadi krusial, bukan hanya cari kebugaran, tetapi menyamakan bahasa pressing, jarak, dan transisi. Andri Tani membawa pengalaman dan suara di ruang ganti. Tapi Cyrus, Akil, dan Hafiz membuat posisi kiper tidak bisa dibaca sebagai status senioritas saja. Kalau kompetisi ini sehat, kualitas latihan naik dan kiper utama benar-benar dipilih dari performa, bukan reputasi. Kalau garis pertahanan dinaikkan, kiper tidak cukup hanya jago refleks. Ia harus berani memberi opsi umpan, membaca bola belakang bek, dan mengatur tempo pertama. Di sepak bola modern, serangan pertama sering dimulai dari kiper. Salah pilihan umpan bisa langsung mengundang tekanan. Ridho, Radovan Pankov, Denis, Kerim, Shine, Arhan, Doni, Fajar, Baihaki, dan Dias membuat lini belakang Persija punya banyak kombinasi. Kedalaman ini memberi ST fleksibilitas, bisa 3 bek, 4 bek, atau fullback yang naik sangat tinggi. Ridho bisa agresif naik memotong bola. Radovan Pankov memberi duel dan keberanian kontak, sementara Denis menawarkan postur serta perlindungan area. Kuncinya adalah pasangan yang paling saling menutup. Ridho paling ideal punya partner yang tenang menutup ruang ketika ia keluar dari garis untuk memotong bola. Arhan punya lemparan jauh dan crossing, Shine kuat dalam progresi bola, Doni punya energi, dan Memija menambah opsi. Ini bagus, asal perannya tidak saling tumpang tindih. Sisi kiri bisa menjadi senjata, tapi juga titik rawan kalau fullback terlalu agresif dan gelandang tidak menutup ruang belakangnya. Baihaki, Dias, dan Fajar mungkin tidak selalu jadi headline. Tapi saat jadwal padat, rotasi dan kartu mulai datang, pemain seperti ini yang menjaga level tim tetap stabil. Skuad juara biasanya tidak hanya kuat di 11 pertama. Mereka menang karena pemain ke-14 sampai ke-18 tetap siap. Witan, Yoshino, Sousa, Victor, Aditya Warman, Hanan, Fabio, Aryansyah, plus Loncar, membuat sektor tengah sangat ramai. Disinilah sistem STE akan paling diuji. Kalau lini tengah cepat menyatu, Persija bisa mengontrol laga. Kalau tidak, bola akan sering lompat terlalu cepat ke depan. Yoshino penting bukan karena harus selalu mencetak highlight. Ia dibutuhkan untuk menjaga sirkulasi bola, memilih kapan mempercepat, dan kapan menenangkan permainan. Nilai Yoshino akan terasa saat Persija ditekan, karena pemain seperti ini menentukan apakah tim panik atau tetap tenang. Loncar datang dari NK Istra dalam kabar media. Musim 2025-2026 ia mencatat 33 laga di Kroasia, dengan 3 gol, 6 assist, dan 11 caps bersama Bosnia. Angka itu memberi konteks, Loncar bukan sekadar rumor nama asing, tapi pemain dengan menit bermain dan pengalaman internasional. Persija butuh 1 jangkar, 1 pengatur tempo, 1 runner, dan 1 konektor ke lini depan. Kalau semua pemain ingin memegang bola, ritmenya justru bisa macet. Inilah bagian yang harus diputuskan sejak awal, karena midfield yang terlalu penuh tanpa fungsi biasanya membuat serangan lambat. Victor, Aryansyah, Aditya Warman, dan Hanan memberi energi latihan serta opsi rotasi. Tanpa regulasi pemain muda pun, nilai mereka tetap ada kalau bisa menjawab intensitas. Mereka tidak harus langsung jadi bintang, tetapi harus siap masuk ketika tempo laga butuh kaki segar. Di depan, Gustavo tetap titik utama. Mauro menawarkan profil muda, Kwon datang sebagai pemain fleksibel, dan Excel memberi kedalaman lokal. 4 penyerang aktif terdengar cukup, tetapi pertanyaan besarnya tetap sama, siapa yang konsisten membantu angka gol? Untuk tim yang ingin bersaing juara, striker utama harus memberi kepastian. Gustavo penting, tapi Persija tidak boleh membuat semua beban gol berhenti di 1 orang. Kalau lawan berhasil mematikan Gustavo, Persija harus punya rencana kedua dari sayap, secont line, atau bola mati.
Mauro Zijelstra lebih masuk akal dibaca sebagai proyek jangka menengah. Ia bisa belajar dari Gustavo sambil memberi opsi pressing dan pergerakan di kotak penalti. Ekspektasi untuk Mauro harus dijaga. Jika menitnya dibangun benar, ia bisa menjadi aset, bukan korban tekanan instan. Kwon Chang-hun dikontrak 2 musim dan dikenal bisa bermain di beberapa posisi menyerang. Ini penting untuk STY karena satu pemain bisa mengubah bentuk serangan tanpa ganti sistem. Dengan pemain seperti Kwon, STY bisa mengubah posisi di tengah laga, dari sayap ke half space, atau jadi gelandang serang. Ridho, Witan, Doni, Arhan, Fajar, Raihan, Victor, dan Aryansyah membuat Persija tetap punya tulang punggung lokal. Itu penting untuk memahami tekanan klub ini. Di klub sebesar Persija, pemain lokal bukan hanya pelengkap. Mereka menjaga emosi pertandingan dan koneksi dengan supporter. Persija tidak kekurangan nama. PR terbesarnya adalah memilih struktur, siapa bek kiri utama, siapa pengatur tempo, dan siapa sumber gol kedua setelah Gustavo. Disinilah kualitas pelatih diuji, bukan memilih 11 terbaik di atas kertas, tapi 11 yang saling melengkapi. STY sudah memulai fase membangun fisik dan adaptasi. Ini penting karena pemain baru harus masuk ke cuaca, perjalanan tandang, tekanan Jakmania, dan standar latihan baru. Persiapan Thailand pada akhir Juli sampai pertengahan Agustus juga penting untuk menguji chemistry jauh dari distraksi kompetisi lokal. Kerangka Persija bisa dibangun dari kiper yang berani main, Ridho, Radovan, dan Denis di belakang, Yoshino atau Loncar di tengah, Witan sebagai konektor, dan Gustavo di depan. Kalau spine ini stabil, rotasi di posisi lain akan lebih mudah karena pusat permainan sudah punya arah. Materi Persija terlihat kuat, terutama belakang dan tengah. Tapi level juara baru terlihat kalau STY menemukan starter stabil, rotasi sehat, dan sumber gol yang tidak mudah dibaca. Jadi kesimpulannya hati-hati. Skuad ini pantas bikin optimis, tapi optimisme harus dibayar dengan struktur dan konsistensi. Kalau melihat komposisi ini, saya rasa Persija sudah punya fondasi serius. Pertanyaannya tinggal satu. Butuh satu penyerang pembeda lagi atau cukup maksimalkan skuad sekarang? Tulis versi starting 11 kalian, terutama siapa duet bek tengah dan siapa gelandang yang wajib mulai dari menit pertama.